Dan kita juga akan mendengarkan Mas Eko. Ya. Ada juga pemirsa kita, pemirsa Metro TV yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Eko. Selamat pagi. Bagaimana Pak Eko? Pak Ondo, silakan. Iya, saya membaca judul ada kata keteteran. Bahwa keteteran itu apakah menunjukkan ketidakmampuan polisi, jaksa, KPK mengatasi korupsi atau pencegahannya, atau memang korupsinya yang meledak-ledak ya. Menurut saya 2 tahun Jokowi ini cukup baik ya. Sebagai kepala negara beliau berhasil ya menjalin hubungan luar negeri, apalagi didukung oleh Menteri Luar Negerinya yang gesit dan cekatan. Sebagai kepala pemerintah juga saya kira baik ya, karena beliau berhasil menjalankan atau meredakan pandemi, juga menjaga ekonomi kita. Soal korupsi bagi saya sulit buat Jokowi karena beliau kan tidak boleh intervensi dalam proses hukum. Sudah dibentuk Stranas PK, yang dibentuk pun ini tidak ada gunanya karena di mana saja, kapan saja, siapa saja oleh koruptor itu ada peluang, sehingga mereka akan terus berjuang untuk korupsi. Yang harus diatasi menurut saya masalah hukum. Hukumnya tidak membuat efek jera, harusnya dilakukan hukuman berat, lakukan pemiskinan, lakukan pembuktian terbalik. Sistem pilkada, sistem pileg juga harus dikaji ulang. Sudah ratusan kepala daerah dan anggota legislatif di penjara yang mayoritas orang partai. Jadi partai jangan diam saja, mereka harus ikut membantu dengan mengusung calon kepala daerah atau calon legislatif yang bukan calon koruptor tapi berintegritas tinggi. Jadi saya kecewa bukan kepada Jokowi tapi kepada partai-partai. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Wah, dipungkas dengan menarik oleh Pak Ondo. Yang penting adalah efek jera, kemudian juga peran partai politik. Itu bagaimana Mas Eko? Ya, partai politik memang berperan sekali ya, terhadap terutama dalam perekrutan kader ya. Kalau mereka bisa merekrut kader yang baik, integritasnya juga baik, ya. Tentu ketika dia ditaruh di posisi manapun tidak tergoda dengan uang. Tapi tetap aja itu menjadi perhatian juga. Harus dievaluasi juga memang dalam setahun atau 2 tahun ketika dia mulai bekerja. Jangan sampai kemudian ketika di tahun pertama dia nggak tergiur, tahun kedua banyak teman, banyak tamu yang akhirnya menawarkan banyak fasilitas dan lain-lain, akhirnya tergiur ditangkap KPK. Itu banyak juga. Jadi persoalan-persoalan seperti itu memang sering terjadi di kita, terutama di politikus-politikus Indonesia, Leo. Tadi dikatakan bahwa oleh Pak Ondo yang menjadi pertanyaan apakah memang karena ketidaksanggupan penegak hukum, polisi, jaksa, KPK untuk memberantas korupsi, atau memang korupsinya yang merajalela dan pelaku korupsi tidak takut karena hukumannya tidak membuat jera. Kalau di sekian kali saya membahas ini bersama dengan Dewan Redaksi, Mas Eko, saya selalu bilang hukum mati koruptor, walaupun kemudian dianggap itu tidak juga menjamin efek jera. Tapi itu akan kita bahas selepas jeda. Mas Eko dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.